Kalau Masnya di sini enggak? Aku enggak lah. Lah kalau tidur di sini buset aku lagi coli kan diliatin. Woi. Kan ini Mas cobar coli bareng. Lah masa coli bang. Pegawai ya. Kayaknya yang bugil gitu, striptease gitu ya. Jadi kayak ini ya. Kalau yang di situ, di situ kan nggak bisa kelihatan tuh. Masih ketutupan sekali. Iya. Ini kan luas nih. Loh, join. Hah? Join. Enggak bisa join. Kenapa? Kalau join masa tangannya gini-gini. Iya. Gimana? Loh, saya udah bosen sama tangan sendiri loh. Lah, tangan saya ini lebih halus daripada tangan mereka. Udah nyaman sama tangan sendiri kan? Lebih lembut. Tanpa harus pakai itu ya. Bentar, saya. Ini pembahasannya apa? Tahu Mas Eko pokoknya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Pura-Pura Kritis. Iya, pura-pura kritis. Kita yang pura-pura, Anda yang sangat kritis. berkritis. Ada ini baru kita berarti ya. Dengan saya Eko dan ada narsum nih ya. Oh iya, sebelumnya terima kasih lagi untuk Taton Cafe. Oh, siyo. Malam-malam udah diizinin untuk Nongki-nongki sambil Nongki-nongki. mencurahkan isi hati. isi perasaan Yang mungkin tersakiti oleh dirinya. yang tangannya Iya, yang tangan. Oke. Hari ini kebetulan Pura-Pura Kritis kan lengkap nih, Cep. Betul. Alhamdulillah. Lengkap. Sebenarnya hanya ada satu narasumber. Betul. Hanya ada satu narasumber. Cuman kebetulan timnya tuh lengkap. Ada editor, ada Om Nuha di belakang. Halo, Om Nuha. Nah, ada Om Cepi si tukang kopi. Hai. Lalu ada Om Maulana konten ini dia sebenarnya konten kreator. Nah, Oh iya. kreator kontennya dari Pura-Pura Kritis. Pura-pura kritis. Betul sekali. Om Maul, suaranya kelihatan dong. Halo, Mas. Ini yang kemarin love bombing ini. Episode love bombing tuh blow up gara-gara dia nih. Jadi kalau teman-teman yang belum dengerin episode love bombing nanti bisa didengerin tuh di love bombing. Betul. Kepoin aja, Nah, Gus. kepoin aja di situ. Langsung cus. Ada suaranya belum kita kenalin. Apa tuh? Ada suaranya belum kita kenalin. Siapa yang habis ngomong langsung cus tadi tuh? Siapa? Anak Trisakti. Oh, iya. Trisakti kok ngasih di Jogja nih. Trisakti abang mana ini? Aku baru nggak. Ayo kenalin dulu. Namanya siapa nih? Salah satu mahasiswa baru nih. Aku. Enggak dia. Kenalin lah. Aku yang kenal. Tolong harus. Tadi kan udah ngobrol banyak. Kok jadi aku tiba-tiba, Mas? Oke. Loh, iya dong. Nampaknya materinya sudah dipersiapkan. Kan Tolong diperkenalkan dulu narsum kita yang pertama malam ini. Mas siapa dengan siapa di mana ini? Ayo. Oke, dengan namaku Umam. Oke, Mas Gak usah tegang gitu sih, Mam. Ini Gimana Mas Umam di sini kesibukannya apa? Kuliah di mana? Atau kalau misalnya udah kerja di mana gitu, Mas Umam? Iya ya, join COC ini ya. Intro. Ya apa, Class of Clans kan? Bukan. Apa? Check in check out. Enggak roh aku. Masa kamu sama adikku kalah ininya istilahnya kamu Gak udah ada. tua banget ya kamu ya. Ya aku Class of Clans ya. Ngerti nih. Ya ini ada siapa nih? Ada masuk bersama Umam. Umam. Umam itu kalau masuk kuliahnya angkatan berapa, Mam? 2020. Enggak, kamu jangan bilang yang di sininya, yang aslinya kamu, Mam. 2018. Nah, wes. Tak genahke Ul. Oh iya. Itu tak lurusin dulu. Oke. Nah, ini kebetulan ada kesamaan nih kamu sama si Maul nih. Iya benar. Sama-sama alumni dari kampus sebelumnya masuk ke kampus yang sekarang. Iya. Iya kan? Iya, betul. Aku sebenarnya mau tanya sama kamu dulu. Kamu dulu di kampus yang sebelumnya tuh kamu jurusanmu apa? Kedokteran, Bang. Kedokteran. Iya, betul. Nah, kedokteran di salah satu kampus di Jakarta Barat. Iya, di Di Grogol. Grogol Petamburan. Iya. Tak sebutin langsung. Bentar, bro. Bentar. Kok spesifik banget sih? Bentar, Mas. Santai aja, bro. Bukan diinterogasi ini. Iya betul. Siap. Santai. Siapa ini tisunya? Tisu Ini Mas, basah. kasih minum ini, Mas. Minum teh. Tisu magic banget. Asik. Disebut. Ya Allah. Enggak, tadi aku tuh ya Allah. Enggak, tadi di otak Disebut. Ya Allah. Tadi di otakku tuh sebenarnya berpikiran untuk tisu tit, ada titnya gitu. Nggak Nanti disebutin ada. tisu magicnya. Mas dia kurang lemes. Kasih teh. Jangan dikasih teh. Kurang lemes.
Lama-lama tak guyur deh. Basuh semua nanti bang. Asem, bahasa asem nanti. Kita kamu penaknya pindah ke sini deh. Kamu pindah ke Miko deh. Aku jadi host nanti mas. Enggak dong. ya udah. Hostnya kan tetap kita bertiga nyerang dia. Ya udah oke. Ah, ya, wes. Oke. Kamu pindah sini. Oh bener Tapi COC intinya nih. nggak usah kayak gitu. Nah, Bener COC. Gua pakai ulti apa ya? Cowok aja. Gak arah aku COC. Ya bener kelas offline gak sih? Ya bagi pemirsa yang mau top up silakan nomor di bawah ini ya. terus gini, Mam, kenapa kok kamu sampai memutuskan untuk tidak meneruskan di kampus itu dan malah meneruskan di Jogja? Ceritanya gimana? Oke bang, jadi itu awal-awal tuh di saat udah menjalani Nggak usah formal-formal ya. Terus udah gitu kayak merasa di waktu pas di saat dunia terkena musibah. Apa? Dunia. Dunia terkena musibah. Iya. Oke, terus. Yang bernama coronavirus. Oh, coronavirus. Oh, karena corona. Iya. Oh ya. Tapi Oke. kemarin pakai Corolla nggak apa-apa. Itu mobil, Cok. Oh mobil. Itu merek mobil yang kamu sebut. Oh mobil. Oh, Corona. Lanjut. Nah, setelah itu ya udahlah kayak sometimes the problem So Inggris lu. activity. Terus keluarga bilang pas di saat lagi enak-enak main game nih gitu kan, dipanggil dari atas, bang umam turun gitu kan. Nah, kenapa gitu kan, kok tiba-tiba rame gitu kan, ada ibu juga, ada ayah juga, ada adik-adik juga. Ini kenapa ini gitu kan. Kenapa tisunya? Itu tisu magic, Cok. Pantesan kok lengket. Itu tisu magic, Cok. Kental bang, kental. Itu bekasnya Umam tadi barusan. Astagfirullah. Bekasnya Umam. Aku lagi menghayati loh. Lagi hayati banget tinggi masa kok. Iya, aku ini nabati. Tapi biasanya Hayati cantik. Iya. Yang satu kaki nabati. Terus lanjut. Ika nemuin ini mau berhubung gue. Hayati bukannya tenggelamnya kapal itu ya. Dia nyambung. Kok malah disambungin ke sana sih? Jauh banget. Udah lanjut. Tadi kamu dipanggil suruh ke bawah. Kamu dipanggil ke bawah terus suruh ngapain? Ya udah, disuruh stand up bang. Kok bisa? Mas Eko, saya minta izin ya. Apaan? Saya minta izin. Apa? Saya mau tes urin dulu. Tolong Mas. Oh iya, Ding. Iya. Lu kok malah punya Maul yang dipakai? Ini soalnya dari tadi ngomongnya ngelantur. Mau tes urin. BPBD. Lu kok BPBD? BNI. Panbos. Sorry ya. Oke, secara umum. Oke, lanjut lagi. Silakan. Lanjut. Terus udah gitu bilang disuruh duduk gitu kan, terus Nah, kamu di sidang intinya. ya kayak benar-benar di sidang ini kenapa gitu kan. Terus ya setelah itu ayahku angkat bicara gitu kan. Terus awal-awal kamu mau nggak gitu kan ditanya. Kamu disuruh ngapain toh? Ya udah pas lagi enak-enak di atas tuh nih pada hening gitu kan. Terus dibilang jadi waktu pas corona itu banyaknya problem semua dunia gitu kan. Bahwasanya ekonomi juga bakal nurun, ada dampak semua lah gitu dampaknya, impactnya itu gimana gitu kan. Terus ya bilang gitu kan, nanti ini aja ya gitu kan, nanti biar ibu yang ngomong gitu. Nah akhirnya setelah bapakmu mau nyampaikan tapi bapakmu nggak sampai hati gitu, maksudnya gitu. Ya. Nah, terus akhirnya ibu saya yang bilang gitu kan. Tisu magic lah. Bahasa ini bang. Terus dia kayak ujian skripsi ya. Lu kayak makan mie samyang. Oke. Terus udah gitu ya ngomong lah gitu kan. Nanti ini ya waktu pas udah ibu udah ngomong bilang nanti pindah gitu kan. Pindah apa gitu kan. Ku tanya lagi gitu kan. Pindah kampus. Lah kenapa emangnya gitu kan. Kan udah posisinya emang waktu pas sebelumnya kan ini udah dari bapak yang pengen gitu, cita-cita yang ibarat belum terwujud diwujudkan oleh anaknya sendiri gitu kan. Terus pada akhirnya bilang gitu kan pindah kuliah aja gitu. Terus aja nih. Nah, diem aja lu. Orang lagi selfie. Terus pindah gitu kan. Sebelum itu, sebentar. Sebelum itu. Kamu masuk di kedokteran itu keinginannya bapak? Emang keinginan bapak sama keinginanku juga gitu kan. Kamu juga pengen masuk situ. Nah, kamu berapa semester di sana? Itu udah jalan
kisaran semester 4 lah gitu. Semester 4? Iya. IP kamu bagus nggak? Alhamdulillah rata-rata. Rata-rata berapa dulu nih? Hah? 3. Oh, rata-rata 3. Rata-rata 2 dong mas. IP 4 mas. Iya, Rata-rata 2 dong. Rata-rata 2 dong. Ya, betul. Betul. Iya. Harusnya itu di atas rata-rata berarti. Rata-rata berarti. Karepmu mah. IP 2,5 nggak ada masalah. Enggak ada masalah. Harusnya. Berarti aku di atas rata-rata. Oke, lanjut. Nanti kamu nih tugasmu nanti. Nah, terus Udah gitu, udahlah bilang gitu kan, pindah aja gitu kan, karena ademu tuh pengen masuk kuliah juga gitu, keperawatan gitu kan. oh, adikmu mau masuk perawatan. Iya waktu pas itu. Terus pada akhirnya ya dengan diriku sendiri waktu itu udah campur aduk seperti bubur Waduh, enak tuh. ditambah mayones. Kok malah Enggak lanjut. Pak, kayaknya nih tolong job kita jangan diambil. Ini job kita buat iya enggak, Mas? kita mau ngejok di mana? Tolong lahan kita jangan diambil. Pak, kayaknya nih saya beneran deh harus kita ngetes urin. Editornya bingung. Nih Mas editor di belakang udah nahan nafsu nih. Pengen ngomong dia sebenarnya dari tadi. Harus. Ya udahlah pada akhirnya saya mengalah gitu kan. Waktu pas awal ya kalau dibilang ngalah sih enggak gitu kan ya. Kenapa gitu kan soalnya dari usaha apa kan juga maju. Kenapa kok bisa kayak gini gitu kan. Kok perjelas gitu ya bilang karena waktu pas dampak corona itu tuh yang membuat dunia makin ketakutan, terus gelisah segala macam. Yang ditakutkan apabila nanti sandaikan online terus nanti kayak gimana juga gitu kan jurusanmu juga. Apalagi nanti buang-buang duit juga gitu kan, dalam arti ya sepertilah kayak yang waktu pas sekarang gitu kan, dimana waktu pas bayar praktek cuma nggak ada prakteknya, zong gitu jatuh. Oh, kelas prakteknya ini nggak ada masuk kelas gitu ya? Iya, Online mas. Online. online. Simulator. Buset pakai simulator. Kamu mau tes mobil loh. Pakai simulator segala. Sebenarnya bikin SIM. Lanjut. Oh, berarti prediksinya orang tuamu adalah kalau kamu masih di kedokteran, uang praktek ada tapi kan nggak ada prakteknya. Iya betul. Oh gitu. Jadi Terus, itu besarnya biaya praktek berapa? Biaya praktek apa? Iya biaya praktek. Iya, Mas. Biaya praktek itu berapa? Dulu. 2020 ya itu berarti ya. Nah, berapa itu? itu jatuh sekitar per orang aja nyampe 15 juta. Bentar, itu satu semester berapa kali praktek atau setahun sekali atau gimana sistemnya Itu praktek tuh? Sistemnya satu semester sekali. Oke. Satu semester Tapi sekali. itu belum include biaya kuliah ya? Belum. Itu cuman kayak Praktek ada biaya praktek bayar sekali itu. Eksternalnya aja. Oke. Terus Wah, mahal ya. lumayan. Oh. Satu vario. Hah? Vario bekas tapi. Iya, vario second ya. Oh, saya daripada vario dengan itu aja. Aerox. Oh, nanti ada yang demen itu, yang cewek-cewek yang pakai itu tuh bando tuh. Siapa tuh? Boleh. Kamu mau? Yang pakai bando. Saya emang lebih mending Aerox. Saya nih. Baru ingat kan dia. Nah, saya. Lanjut. Nah, terus. Berarti tadi masalah biaya praktek mahal. Habis itu apa lagi? Terus udah gitu dari income Bokap. ayah gitu menurun drastis, itu hampir 85%-nya gitu kan. Ya, 85%. Iya. Ayahmu usaha apa? Usaha berbagai bidang F&B juga, terus F&B. fashion, terus sama yang namanya tuh mainan anak-anak juga. Terus ada di Medan juga sawit juga ada gitu. Tapi itu drop ya berarti ya. Iya. Oh, Sedangkan gitu. waktu pas masuk perawat juga membutuhkan waktu biaya juga. Waktu pas kemarin tuh hampir di totalnya waktu pas awal-awal ada kali sekitar 80 atau 90 juta registrasi ratusan doang. lah ya, ratusan. Iya. Enggak, itu baru registrasi 80-90. Registrasi. Belum sampai lulus lah ya. Iya. Oke, terus Registrasi segitu. Karena swasta di situ. Oh, swasta itu. swasta. Oke. Aku makanya baru mau ini. Itu swasta luar negeri gitu loh. Mau tak mention dulu. Juga aku Iya, makanya. Kok sampai segitu gitu loh. swasta aja kayak gitu. Apalagi kita gitu. Ya jangan ngomong. tapi emang SPP-nya mahal juga sih Mas. Swasta yang perawat-perawat gitu. Oh lah iya. Malah Iya, aku iya. tahu kayak yang paling murah itu belasan loh Mas keperawatan. Itu SPP ya, SPP. SPP. Belum sama praktek apa Iya, gitu. iya.
lah paham aku. Itu baru SPP doang aja nanti. Terus ya udahlah akhirnya kamu mengiyakan untuk pindah. enggak, waktu pas itu posisi aku udah kerja juga di Jakarta gitu kan. Kerja yang namanya tuh ya pahitnya Jakarta kayak gimana ngerasain gitu kan. Terus Tak sekejam ibu tiri. iya betul. Masih yang Terus Hanya. Lanjut. Oke, terus setelah itu ya udahlah ngambil di saat itu aku jadi namanya tuh pas itu awal-awal banget jadi helper, terus naik jadi namanya tuh di barista juga waktu pas di tempat kerja ya nyampe semua job aku ambil demi gimana sih caranya menghasilkan duit di keringat di umur muda gitu kan. Masa-masa muda menghasilkan duit yang ya istilah keringat kita sendiri juga. Itu Ya udah setelah itu bilang kata ayahku juga bilang ya udah kamu kerja aja, lagian juga udah enak toh kemarin kan gitu kan. Ya enak sih gitu, ya udah istilah udah bisa ngebahagiain orang tua juga gitu kan. Terus ada posisi ibu bertolak belakang dengan ibu maunya kamu tetap sekolah. Iya. Ya hal yang lumrah sih ya. Kalau seorang ibu pengennya tetap kamu sebagai anak laki dari kamu berapa bersaudara? Aku anak pertama dari 7 saudara. Berapa? 7. Konsep anak banyak rezeki. Wih kayak bapakku. Dari 7 bersaudara, adikmu paling kecil umur berapa? 3 tahun sekarang. Sekarang 3 tahun? Iya. Wah, berat anakku. Bayangin Thomas, harus putus sekolah ya kan, pindah lah ini pindah. Adiknya mau masuk ke perawatan. Adik paling kecil baru lahir. Wih, bebannya bebannya sangat ini. Tapi aku menambahkan satu poin di situ. Apa? Dikala istilahnya walaupun contohnya suatu keluarga menghasilkan misalkan mempunyai 7 orang, tapi alhamdulillah masih bisa makan tuh. Alhamdulillah masih. Iya masih. Tuhan tuh maha adil. Iya. Walaupun dengan segala struggle-nya. Bukan celana nih. Mau pakai botol aqua. Enggak, suruh mam yang mangap. Kayak apa dia? Jadi seperti itu. Oke. Jadi tadi ibaratnya suruh apa ya? Pokoknya waktu itu kan belum suruh pindah. Jadi kayak belum di kayak disuruh untuk berhenti dulu lah ya ibaratnya. Karena tadi masalah variabel ekonomi lah ya. Terus ternyata dari bokap mintanya yaudah coba kerja aja. Kan soalnya juga udah dapat posisi enak lah ya. Terus nyokap bilang harus lanjutin pendidikan. Nah, situ mulai tuh kan ini nyambung dari cerita pertama tadi. Kan pindah tuh dari Jakarta pindah ke Jogja. Nah itu kok bisa ini? Kok pindahnya milihnya Jogja tuh kenapa? Apakah karena biaya variabel hidupnya lebih murah atau gimana? Karena dari waktu ibu bilang pengen di Jogja karena lebih dekat rumahnya gitu kan. Kan udah lama di daerah Jawa Tengah di Purwokerto juga gitu kan. Ibumu aslinya Purwokerto. Iya. Ibumu asli, bapakmu asli? Orang Medan. Ayahmu asli Medan, ibumu Purwokerto. Jadi biar kalau pas takut gimana mana orang tua gitu. Kan gitu. Ada yang lebih dekat untuk di ini gitulah ya. Dijagake lah kalau orang Jawa bilang. Terus dalam istilah tuh dari semua adik tuh kayak gimana ya? Mengambil hati orang tua buat ibu sendiri itu kayak susah, buat adik-adik juga tuh kayak kurang serap ya. Tahu bang kayak gimana sih gitu kan. Pas di saat posisi umur masih ibarat masih secara dalam konsep itu masih bergejolak gitu lah, masih remaja juga gitu. Terus posisi dimana aku sendiri itu kan dari lahir terus nyampe sekarang tuh bisa ngambil hati orang tua juga gitu. Jadi kayak keturutan yang ku inginkan walaupun istilah nggak ngomong secara tidak sengaja gitu. Terus tiba-tiba ya apa-apa yang ku mau ya diturutin gitu. Berbeda dengan adik-adikmu. Iya. Kamu tuh dari 7 bersaudara, ada yang cewek? Iya. Urutannya gimana? Kamu cowok, terus adikmu yang kedua cewek. Itu umur berapa? Sekarang umur berapa? 21 jalan 21 sekarang. Kamu umur 23. Bentar. Adikmu yang nomor 3? 17 atau 18. Oke, jarak 2 tahun lagi ya. Yang ketiga cewek. Yang ketiga cowok. Yang keempat cowok. Umur berapa sekarang? Umur 14. Berarti SMP. Terus yang nomor 5? SD kelas 5. Kelas 5 berarti taruhlah umur 9-10. Iya. 10 lah ya. Beda 4 tahun lah dari yang tadi. Terus yang nomor 6 SD
SD kelas? Sekarang mau naik kelas 2. Sekarang mau naik kelas 2 berarti umur 8, 89. Iya. Nah, wow, ya yang terakhir gak usah sebut karena tadi udah dimention 3,5 tahun. Ya 3,5 ya jalan ini ya. Sekarang masuk TK. Hah? Buat tahun ini. Oh masuk iya TK. deh, Mak. 5 ya? Iya. Tuh, berarti seumuran anak. Tapi itu dengernya aja itu udah nggak napas tuh loh mas. Selisih 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun. Oh. Berarti ini juga ya. Berarti satu cewek. Berapa cewek? 2 cewek. Dua cewek nomor berapa? Nomor 2 sama nomor Nomor 5. nomor 2 sama nomor 5 cewek. Cowok, cewek, cowok, cewek. Cowok, Yang terakhir cowok lagi. Oh, iya. Berarti lumayan juga butuh dana untuk Ya, pendidikannya lumayan. butuh effort. Effortnya lumayan. Makanya bapakmu milih supaya kamu kerja. Iya, betul. Hmm, Terus waktu pas kemarin dibilang kalau misalnya kamu kerja gitu kan, Hmm. kerja dulu buat nambah-nambah tabungan juga. oh. Ya setengah tahun lah, di situ nanti papa sendiri buat modalin usaha buat kamu mau apa nanti aku turutin gitu kata ayah. Kata ayahmu ya. Terus di mana ada bertolak belakang dengan orang tua ibu, bahwasanya kan kalau misalnya sandaikan ibu tuh bilang ke diriku sendiri gitu kan, ilmu tuh lebih penting daripada harta gitu kan. Kalau misalnya ada harta nggak ada ilmu juga percuma, kamu dibodohin. Ada ilmu, kamu punya ilmu terus belum punya harta, otomatis kayak kamu tuh seperti apa ya namanya, ya istilah nggak ada yang namanya tuh kebohongan oleh siapapun. Ya, paham aku. Ya kalau Bu memang lebih mikirnya kayak gitu ya. Iya. Karena memang untuk nyiapin si cowok. Kamu kan Karena anak pertama. anak pertama, betul. Anak pertama laki-laki. Nah, tanggung jawabnya gede Tanggung soalnya. jawabnya untuk istilahnya merangkul nih adik-adiknya nih. Pada Kayak- saat nanti orang tua, mohon maaf ya, pada saat nanti orang tua tidak ada, ya kamu jadi kamu patokannya. yang jadi. Iya. Benar sih. Nah, Sebenarnya kita sama-sama anak pertama kok, tenang. bentar, dari mana? Dari ya, Aku tahu sejarahmu, Cok. biar masuk mas, biar masuk. Kalau itu di aku bener. Aku di si Om Nuha bener. Kalau Kalau dia dia pertama, dia aku enggak. Ya Karena aku tahu rahasiamu. Apalagi kalau yang tanya si Mau, nggak mungkin. Saya sudah tahu kuncinya dia. Itu sih. Ya. Oke, terus habis itu kamu tadi pertanyaannya Maul nih. Kenapa kok kamu memilih selain Jogja. memilih Jogja, selain permintaan ibu ya tadi ya? Ya. Nah, selain permintaan ibu apa? Kamu juga melihatnya sebagai apa kok? Kamu nggak menolak permintaan ibu untuk Ya. Oke deh, kan ada kampus yang lebih dekat juga di Iya, Purwokerto. iya. Apalagi kalau misalnya dia tetap di Jakarta Barat kan ya sebenarnya bisa aja gitu loh mas. Iya, Kalau di sini kan pindah lagi biaya lagi. biaya terus lagi. Kalau misalnya contoh saya ambil Gunadarma atau apa, harusnya living costnya harus lebih, harus lebih murah lah mas biasanya. Iya. Karena kan ikut orang tua. Di sini Iya, kan iya. kos juga. Gimana Iya. tuh? Kenapa? Ah. Kenapa milih Jogja? Kenapa milih Jogja? Sudah bosan itu. Udah bosan. Mas operator. Lawang tiap hari aku ngeliatin terus mas. Sampai bosan mas. Dari Google. Apa? Alasanmu apa? Apa ya? Pribadimu lo ya. Pribadiku gitu, konsep biaya hidupnya murah waktu pas Konsep awal. biaya hidupnya lebih murah. Iya, Oke. waktu pas sama gitu. Terus di mana niat mau ngambil Sumatera aja lah, di daerah-daerah Unsu gitu kan, dekat Medan juga biar ketemu sama keluarga ayah juga gitu. Terus di sini ada bertolak belakang dari ibu gitu kan. Bahwasanya ya ngapain gitu. Nanti kamu yang ada jarang sholat. Di sana kan keluarga kan nonis semua. Ya. Apa? Nonis. Oh, di sana. Iya. Oh, gitu. Iya. Oh. Terus udah gitu. Yang ada yang nanti waktu pas kamu lu ini di sana nanti nggak karu-karuan, nggak ada yang ngurus siapa gitu. Teman-temanmu juga dikit gitu kan. Kan kalau di Jogja kan banyak lah yang ibarat lulusan SMA juga bareng kamu gitu, di Jogja juga gitu kan. Oh, yang teman-teman SMA dari Medan sana banyak yang kuliah di sini juga. Oh. Oke. Lebih ke friend apa? Circle friend. Ya, ya, ya. Circle friend sih ya. Yang dari Jakarta juga ada sebagian Ya, yang di sini. terus habis itu Terus ya udahlah pilih. oh milih. Dari sini. Ya. Dan kebetulan di ekonomi ya. Ya. Di ekonomi. Yang aku nggak masuk di kepala aku tuh dia milih ekonomi tapi IP itu loh. International program itu kan biayanya gede juga itu. Iya. Saya kayak cuman mindahin biaya. Jadi ini pengen murah apa mindahin nih kan? Makanya aku tadi tuh Aku juga tadi sempat berpikirnya gitu. sama nih. ya? Konsep berpikirnya kita udah sadu nih. Cuman begitu aku tahu dia jurusannya international program, aku mikir lagi. Lah mendingan lanjut ke depan. Iya. Yang prakteknya sama. Oh gitu. Oh di sini praktek nggak
nggak nambah. Iya nggak nambah. Iya. Jadi terus kayak gimana lagi Mal? Kalau pas istilahnya aku sih flashback dulu sih. Maksudnya flashback dalam artian gitu. Pada saat dulu di Jakarta ambil jurusan kedokteran, aku sih pengen nanya satu hal. Suka dukanya di situ ada? Suka dukamu kamu di kedokteran itu apa sih? Sukanya apa dulu deh? Sukanya dulu. ya. Tuh sukanya karena lebih suka membedah kayak gitu. Membedah? Ke dunia pembedahan. Psikopat. Bukan. Enggak dong. Terus Psikopat yang belajar jadi pembunuh. Oke. Nah, terus di situ ada yang namanya tuh dari mata kuliah juga ada yang disenangi gitu ya. Hampir rata-rata suka gitu. Forensik? Bahwasanya- Enggak, lebih ke mentoknya itu tuh apa namanya? Mengingat. Berarti biologi lah ya. Iya. Oh, oke. Biologi Berarti suka sama- dulu. Iya. Dan waktu pas di kedokteran itu ambil jurusannya apa gitu? Yang lebih spesifiknya gitu. Ya itu jurusannya. Siapa tahu kan ada ahli inilah itulah kayak gitu. Enggak, jadi Ini gua nih orang nggak tahu nih. Jadi kayak gimana gitu sih kedokteran? kita tuh kayak Sukanya kayak gimana pas sih? Dia mau. Enggak, aku sebenarnya nangkep tadi. Iya, dia ngomong yang biologi tadi. Nangkep aku. Makanya tak belokin. Tahu aku. Cuma mau ngomong sampai ke situnya aku nanti dulu deh. Nanti dulu deh. Tahu isi otak kalian. Ini operator tahu semua juga tahu semua ini. Sampai editor tuh tadi harusnya ngomong. Enggak ke situ. Anda ingin membelahkan anatomi tubuh kan? iya betul. Cara bercocok tanam. Sumpah ini gara-gara Mas Eko. Aku lurus loh Mas. Aku lurus biologi. Enggak. Tahu biologi Mas Eko sumpah rusak. Udah boleh Mas Eko rusak. Aku tadi gini loh. Aku tadi cuma diem gini loh, madep gini terus kakinya loh di kaki nih. Aku lihat Mas Eko ketawa. Saya mikir dia ketawa apa? Oh ya Allah gitu. Itu makanya tabelokin aku. Makanya tau tadi kenapa aku minta duduk di sini dekat saya di antara kamu karena bisa gini nih loh. Kalau aku tadi di dekat operator sana ya satu udah jelas pikiranku jadi Victor. Pikiran kotor. Lanjut. Sukanya kan tadi Bedah-bedah itu tadi. Berarti bedah-bedah. Iya, bedah tadi kan Ini berarti sesuai ini dong. Berarti sesuai mata pelajaran. Iya, mata biologi. Habis itu apa lagi? Habis itu apa lagi? Biologi sama kimia lebih suka. Oh, Udah itu aja Terus, berarti. Ya ada yang namanya tuh dalam apa di kedokteran tuh istilahnya tuh kita berani untuk mengambil resiko kayak apa sih Apa? yang tetesan-tetesan buat jadi bahan-bahan praktek kayak gitu. ada. Apa tuh infus? Tetesan bukan kayak Tetesan embun. bukan kayak waktu kimia gitu reaksi-reaksi. Oh, reaksi. susah ngomong sama orang sosial ini. Orang sosial. Nah itu orang mudeng mau. Tadi gini. Aku udah tahu nih tadi pikirannya kotor semua tetesan-tetesan. Infus lo. yang lengket-lengket. Saya jangan aku bahas. Enggak lah, aku pikir kamu ngambil kedokteran itu karena contoh misalnya kamu punya jiwa kemanusiaan yang tinggi, kamu pengen punya impact bantu orang banyak mungkin dengan ilmu yang kamu punya. Itu nggak masuk berarti. Berarti itu nomor kan sekian. udah iya nomor sekian. Cuma Oke. yang lebih itu lebih suka yang gitunya. Itu berarti udah kayak dukanya apa? Dukanya ya apa ya? Ya di saat lagi stres ya udah. Pecah Gua lagi serius Pak. Sampai pecah saya oke. Jadi tadi apa? Dukanya itu karena mungkin apa kamu ini enggak? Dukanya karena aku tahu anak kedokteran kan hafalannya banyak tuh. Terus kan ditarget tuh hafalan. Itu juga termasuk guys. Kayak jadi wah ini jadi overwhelming lah atau Itu apa. kalau masalah target kayak gitu karena emang udah seneng aja. Oh, jadi itu enggak ada masalah. nggak ada permasalahan karena kan dari SMA kemarin kan Kamu IPA ya SMA-nya? ya Ya iya toh, kan biologi. Iya makanya. Oke. terus udah gitu lebih suka nginget-nginget juga gitu dibanding kayak memahami materi ya sepertinya praktek terjun lapangan kayak gitu juga. Oke. Gitu. Berarti dukanya tadi apa? Tadi dukanya Iya, aku juga belum dapat dukanya apa gitu. Saya dari Ya, dukanya waktu pas lagi Rumah duka enggak kan? buka Dukanya di rumah duka. mulai dari pemahaman materi itu di saat lagi stres gitu ya. Terus ya udahlah, dukanya di mana kita mau deket-deket ulangan tuh Ujian. ujian. Tuh rasanya tuh bisa nggak gitu kan. Terus ya antara ya itu kayaknya semua ya. Mas. benar-benar gitu. Ya, kayak hampir semua ya. Enggak harus anak kedokteran. Enggak, ya. soalnya kalau dokter lebih berat soalnya. Iya, Karena memang ujiannya hampir tiap bulan atau tiap minggu gak sih? dia tiap minggu. Tiap minggu ada ujian ya? Oh iya. Ya kalau saya sih satu mikir duit. Iya itu loh. Masalahnya Ada pressure-nya duit. Ada pressure-nya itu soalnya iya kan? Iya. Gagal duit ya. Gagal duit soalnya. Kalau kita gagal ya udah. Kita gagal ya udah ngulang besok lagi. Paling ngulang lah. Nah, kita cuma ngulang paling.
Ya sih. Betah-betahin ngulangnya maksudnya. Oh itu dukanya Saya kok itu. betah banget mas. Hah? Ngulangnya betah banget. Ya jangan sampai kamu terulang loh ini. Aku sampai bocor. Aku tahu maksudnya. Lanjut. Ya, berarti dukanya itu aja. Jangan sampai kualat kamu. Sembah lu. Udah bab 5 loh. Jangan sampai bab 5 mulu 1 semester loh. Ampun. Langsung di ulti nggak? Ampun. Oke, terus lanjut. Ya Dukanya udah. tadi selain itu tadi apa? Terus ada lagi satu. Apa? Di mana kayak terkadang pernah berpikir gitu ya. Apa iya ya gitu kan. Tangan sendiri pengennya namanya buat praktek gitu. Jadi waktu Oh, pas mempertanyakan diri sendiri. iya gitu. Soalnya kayak praktek-praktek kayak gitu kan ya mengingat kalau kesalahan satu aja itu bisa fatal gitu kan. Kalau Oh misalnya- iya, benar. Iya. Terus Oke. ada tuh niatan tuh waktu pas itu kan pengen belek gitu kan, gimana sih rasanya, sakit atau enggak gitu. Waduh. Open black diri sendiri. Iya, Lu nih. bener psikopat. Iya deh. Balik lagi ke situ ya. Apa psikopat? Psikopat tuh orang psikopat. Terus kenapa bisa ke trigger pemikiran? Iya, kok bisa ke-trigger gitu loh. Why? Karena kan waktu pas nanti kayak di saat kita dikasih ujian kayak gitu ke orang ataupun hewan gitu, kita harus tahu dulu langkah yang pertama tuh harus kayak gimana. Oh, biar dia nggak sakit gitu ya. Iya. Karena di dalam tubuh manusia kan aku dengar banyak banget saraf yang Iya. saling berhubung. Iya, betul. Kalau kamu salah satu aja kesenggol bisa fatal gitu ya. Oh, Tapi istilahnya kan gini. Kenapa ke triggernya tuh ingin ke diri sendiri. Disclaimer dulu, kamu gak ada mental health nyat gitu. Nggak ada, cuma buat pemikiran aja gitu. Kenapa nggak pernah nyoba ke hewan dulu gitu atau misalkan menjadi kelinci percobaan dulu lah gitu istilahnya? Kok sampai ke diri sendiri dulu? Soalnya kalau hewan nggak bisa ngomong sakit gitu. Iso. Hewan bisa ngomong sakit gitu. Iya mas. Dia lebih hebat dari Iya mas, iya. Ya kan setidaknya loh mas. Lah ini tangan sendiri loh mas. Lah dianya lewat lah. Buset, sekarang nggak akan duduk di sini mas. Di alam kubur, Mas. Mas operator. Hai. Diem-diem aja. Udah nemu dia. Udah nemu Ini dia. dia yang ditemukan. Terus ya aku sih ya jadi pertanyaan gitu maksudnya. Iya. Kenapa sampai ke triggernya kok diri sendiri Diri dulu sendiri. gitu. Tapi Wah. itu sih mas bener tadi. Dia kan masalah tanggung jawab berarti mas. Heeh. Dia takut kalau nanti salah. Makanya dia mau make sure kalau ibaratnya ke aku dulu udah bener gitu loh mas. Blacknya bener, baru ke orang lain. Masalahnya nanti kalau disuruh jahit Ya. terus nggak bisa jahitnya di sininya Pakai benang, tuh. pakai benang jahit. Oh iya, pakai mesin itu dia. Pakai mesin yang untuk gerak gitu ya. Sulam. Yes. Oke. Oh iya. Lanjut. Oke, lanjut. Udah berarti itu aja. Oh. Berarti balik lagi tadi kayak kenapa milihnya cross itu loh dari kedokteran ke ekonomi. Iya. Jauh tuh. Harusnya kalau misalnya kamu mau ambil kedokteran lagi kan mungkin ilmumu tetap kepake tuh. Kenapa ambilnya ekonomi? Kan kemarin di saat mau ngambil yang sama, terus semesternya juga ngulang gitu. Oh, nggak ada konversi ya? Nggak ada. Oh, modelnya gini Ul, kalau di beberapa kampus itu kan misalnya dia mau masuk ke satu kampus yang lain itu ada mata kuliah yang sama, yang itu bisa dikonversi. Betul. Nah, kalau di ekonomi sering tuh kejadian seperti itu. Jadi dari kampus luar masuk ke kita tuh dikonversi dulu nilainya, misalnya mata kuliah ekonomi makro yang di sana namanya apa, dikonversi yang sama namanya, terus nanti dia tinggal terusin. Nah ini nggak bisa karena dari standarnya udah beda. Dan harus mengulang lagi. Karena standar yang di mau sama kampusnya dia rumah sakitnya rumah sakit benefit. Iya. Iya kan? Betul. Nah, Maksudnya itu ya. makanya itu Barometernya itu. barometernya. Dan di beberapa kampus yang aku tahu, yang aku tahu di beberapa kampus di universitas yang ini kedokteran itu sudah punya link sama rumah sakit tertentu. Betul. Iya. Kayak kita di kampus biru, kalau nggak di yang di Bantul ya yang di Ini. Utara Ring Road tuh. oke. Kalau kayak UGM dia di Sarjito. Sarjito itu sama yang di RSA. Ya, benar-benar. Iya kan? Kan ini juga Terkoneksi. beda daerah juga. Iya, dan ini beda daerah loh. Ya, iya, makanya harus ngulang ya. Iya. Ulang lagi dari awal. Nah, ngulang terus kenapa malah ambil jurusan yang beda? Kenapa? Karena biayanya murah. Enggak, karena dari waktu pas itu emang nggak niatan buat masuk ini juga gitu kan, ilmu ekonomi juga gitu kan. Ya asal milih waktu pas udah benar-benar lagi stres bingung mau ngapa ya udah kata ibu saya juga yang penting masuk aja kuliah manapun gitu kan. Ya akhirnya cap-cip aja nyoba gitu kan. Cap itu pilihnya. Pilih IP. Nah, sekarang aku bingung. Kamu tes lolos IP. Ibumu tanggapannya
gimana? Loh, sama sih. Bro, kalkulasinya sama. Loh, kayak gitu. Gimana tanggapannya? Iki podo ki kepriwe. Gimana? Tahu IP lagi. Tanggapannya ya positif sih, bahwasanya karena emang dari ibu udah tahu yang keluh kesah buat ibu gitu ya, kayak misalnya ada masalah sering cerita gitu kan. Ya ini kan yang kamu mau gitu kan. Ya waktu pas kemarin kan udah kursus gitu kan, kursus bahasa Jerman kan juga waktu pas itu niatnya waktu sebelum ke Indonesia kan udah mau kuliah di Jerman juga, terus karena ada problem juga kenalan dari orang tua juga, dari ayahku juga ada yang lulusan dari Jerman juga, itu emang yang pertama yang diwajibkan emang bahasa Jerman ya, cuma yang paling lebih detail itu waktu pas nanti di bandara itu harus menggunakan bahasa Inggris gitu. pas. Oh iya. Makanya IP. Iya. Jerman ini Jerman beneran ya? Iya, Bukan Jerman. Jejer Kauman atau Bukan. Jejer Sleman itu ya? Ini beda. Ini berarti dia muridnya si Ojan kemarin. Iya. Ya di episode sebelumnya gitu loh. Nanti lama-lama dia kibarkan bendera pelangi nanti. LGBT. Oke, berarti tadi milih ekonomi karena capcuk, milih IP karena ya harapannya nanti bisa ngeling lah ya kalau Betul. kuliah ke Jerman. Iya. Oke. Berarti kamu ada cita-cita masih kuliah ke Jerman? Ada. Oke. Terus waktu pas kemarin juga ibu terakhir bilang lah gitu, beberapa hari lalu. Baru-baru ini berarti? Ya baru-baru gimana gitu, enak nggak itu di situ gitu. Ya di dalam hati bilang pahit, cuma dikatakannya enak gitu. Nah, pahitnya di apa dulu nih? Nih, aku mau tahu dulu nih, pahitnya di apa dulu? Ya pahitnya kayak gini gitu kan. Ya istilah ilmu ekonomi bahasa Inggris kan meluas, apalagi ini internasional mendunia gitu kan. Harus namanya tuh mengimprove bahasa juga. Terus Betul. dimana Penafsiran. cara penafsiran dari keseharian juga kan berbeda dengan ilmu ekonomi juga. Betul. Nah, kesusahanmu mengkonversi dari yang tadinya kamu belajar dokter terus sekarang jadi ekonomi apa? Susahmu yang pertama kali? Susahnya yang pertama itu bahasa Inggris waktu pas awal-awal, karena Bahasa Inggrisnya? ya di Oke. awal-awal emang gak suka bahasa Inggris. Dari awal nggak suka bahasa Inggris? Enggak. Oh, milih IT loh. Pertanyaan Iya. lagi kui loh. Iya, karena memang untuk memperlancar itu sih ya. Ya, nggak apa-apa sih ya. Terus. Selain itu? Apa ya, karena emang ada pas beberapa tahun gitu ya, aku mikir nih kalau misalnya seandainya waktu pas kemarin disuruh pindah gitu kan, kalau misalnya internasional tuh pas di awal-awal tuh dikiranya pakai bahasa Indonesia dulu mungkin bisa ngikutin. Oh, pikiranmu Ya. awalnya kayak Ya. gitu. Oh. Totalnya dicekokin pakai langsung ke Bahasa Inggris. dan ya lalalolo gitu ya. Oh ya udah Pertama bingung ya? bingung banget kan, juga kayak tugas-tugas di semester 1 semester 2 itu aku nggak pernah ngerjain sama sekali tugas-tugasnya. Oh. Nyampe ngedrop nilainya jatuh. Jatuh. Ya Masih di atas rata-rata? enggak, rata-rata Rata-rata? ya, di rata-rata nyampe sekarang. Oke. Sampai sekarang. Kemarin juga dapat di atas rata-rata. IPK ini ya, IPK IPK bukan kumulatif ya. ya Berarti yang IPK semester ya. semester kemarin di atas rata-rata. Oh iya. Tapi masih baik, maksudnya dalam perhitungan masih bagus lah ya. Iya. Masih bagus karena Betul. susah loh konversi dari kedokteran Dari kedokteran sampai ke ekonomi itu kan dari yang bener-bener Ya, harus Nanti lo pas istilahmu belek tubuh jadi belek buku. Ah. Ya istilahnya udah beda gerbong aja. Udah beda gerbong. Iya. Udah beda kereta. Beda kereta. Tujuannya udah beda. Yang tadinya tujuanmu ke rumah sakit ini tujuannya lebih ke ranah sosial. Betul. Iya. Beda banget soalnya. Makanya aku penasaran gitu loh. Kamu sampai sekarang bisa bertahan ini, kamu semester berapa berarti? Jalan semester 6. Jalan semester 6. Semester 5. Enggak dong, ini udah masuk semester Iya, 6. tapi kalau di udah selesai UAS ya? Udah. Wah, ya wajar sih orang enggak UAS kok dia. Iya sih. Dia udah enggak UAS Tapi kalau soalnya. ributnya masih ini sih, Mas. Ya masih semester ganjil. lima. Iya, masih ganjil. Kalau kemarin setelah Maret baru ya. Kalau periode kita kan gitu Mas, Maret baru. kita lu aja kali. Gua udah lama maksudnya aku Januari udah masuk ganap dulu. Ya, Maret sih Mas aku Ya kalau iya dia Maret. Oh Ya gitu. Semester 6 berarti. Semester 6, jalan 6. Bentar lagi lah ya. Apa? Bentar lagi apa? Apa aja. Enggak, bentar lagi KKN iya. Iya. Bentar lagi pasti KKN. Oke. Tapi nyaman nggak? Maksudnya sekarang aku harus nanya balik seperti yang dikatakan oleh ibumu. Nyaman nggak belajar ekonomi? Untuk sekarang masih proses adaptasi ya. Masih Kayak- di tahap proses adaptasi. Iya, prosesnya tuh kayak lebih mau nggak mau harus
mau gitu di perhitungan ilmu ekonomi, apalagi kayak ilmu ekonomi perhitungan, mikir pakai bahasa Indonesia aja susah, apalagi pakai bahasa Inggris. Oh iya, Betul. iya. Dapat akuntansi pengantar tuh berarti. Iya, ada. Susah nggak itu? Banget. Kok ngomongin akuntansi pengantar, Mas? Aku ngulang 5 kali soalnya. Ada bau-bau trauma. Enggak, justru anak ISP itu malah justru susah untuk belajar akuntansi pengantar. Iya. Bener, aku juga dulu 5 kali ngulang. Baru yang sekali karena aku niat beneran baru bisa buat jurnal. Apalagi jurnalnya pakai bahasa Inggris loh. Iya. Bahasa Inggris. Nah, Susah. Aku yang pakai bahasa Indonesia aja ngulang 5 kali apa masa dia? Masa 2 kalinya aku 10 kali. Ya nggak mungkin dong. Gitu loh. Oh iya. Berarti kesusahanmu adalah sampai sekarang masih berusaha untuk menyesuaikan berarti ya. iya. Oh iya.